Assalamualaikum teman-teman. Saya Sylvia Rizky Nur Cahyani, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mari kita bahas topik pembelajaran kita hari ini, yaitu mekanisme pernafasan, tentang pengaruh pernafasan dada versus pernafasan perut pada pasien asma. Mari kita mulai. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan nih teman-teman. Yang pertama, apa itu bernapas? Yang kedua, jenis bernapasan. Yang ketiga, mekanisme pernapasan dada dan perut. Yang keempat, mekanisme bernapas pada pasien asma dan manfaatnya. Mari kita lanjut untuk membahasnya ya teman-teman. Oke, yang pertama, apa itu bernapas? Nah, teman-teman pasti tahu kan, kalau bernapas itu adalah proses menghirup dan menghembuskan udara lewat pernapasan. Nah, di sini ada inspirasi, yaitu menghirup udara. Sedangkan di sebelahnya ada ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Maupun itu dari mulut atau dari hidung. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pernapasan. Ada dua jenis pernapasan ya teman-teman, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di sebelah kiri ada pernapasan dada, yaitu menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan yang kanan pernapasan perut, menggunakan otot diafragma. Yang pertama kita bahas saat ini ada mekanisme pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk pada saat inspirasi akan berkontraksi, sedangkan saat ekspirasi akan berelaksasi. Rongga dada pada inspirasi akan membesar, sedangkan pada ekspirasi akan mengecil. Kondisi paru-paru akan mengembang saat inspirasi, sedangkan saat ekspirasi akan mengempis. Tekanan udara pada paru-paru pada saat inspirasi akan rendah, sedangkan pada saat ekspirasi akan tinggi. Nah, kalau misalkan mekanisme pernapasan dada ini kurang efisien dalam mengoptimalkan kapasitas paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernapasan perut. Otot diafragma pada saat inspirasi akan berkontraksi, sedangkan saat ekspirasi akan berelaksasi. Rongga dada saat inspirasi akan membesar, sedangkan saat ekspirasi akan mengecil. Kondisi paru-paru saat inspirasi akan mengembang, sedangkan saat ekspirasi akan mengempis. Tekanan udara pada paru-paru pada saat inspirasi akan rendah, sedangkan ekspirasi akan tinggi. Jadi, mekanisme pernapasan perut lebih efisien dalam mengoptimalkan kapasitas paru-paru. Nah, di sini ada diagram pernapasan perut. Bisa teman-teman lihat, di sebelah kiri ada inspirasi. Saat udara masuk, paru-paru akan mengembang. Nah, di kanan ada ekspirasi. Pada saat udara keluar, maka paru-paru akan mengempis. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan pada pasien asma. Pasien asma mengalami penyempitan saluran udara di paru-paru akibat peradangan dan spasme otot polos. Hal ini menyebabkan kesulitan bernapas dan seringkali disertai dengan suara wheezing atau menging. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada manfaat pernapasan perut untuk pasien asma. Yang pertama, meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang kedua, mengurangi frekuensi serangan asma. Yang ketiga, mempermudah mengeluarkan dahak. Jadi teman-teman, di sini ada catatan penting untuk para pasien asma. Yang pertama, sebaiknya konsultasikan dengan dokter apabila masih terasa sesak. Yang kedua, latihan secara teratur untuk pernafasan perut. Yang ketiga, tenangkan pikiran pada pasien asma. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, pernapasan perut lebih efektif dibandingkan pernapasan dada pada pasien asma karena diafragma menjadi otot utama yang bekerja efisien meskipun terjadi penyempitan saluran nafas. Latihan pernapasan diafragmatik dapat membantu meningkatkan ventilasi paru, mengurangi sesak napas, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien asma. Nah, itu saja topik pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih. See you next time.